Halo semuanya, balik lagi sama aku Arya. Dan di video kali ini, kalau misalnya kalian udah nonton video NMAX, proyekan NMAX episode ke-11 kemarin, itu aku ada cerita sedikit kalau misalnya aku pengen nge-repaint NMAX menjadi warna silver metallic. Dan di video ini, sesuai yang kalian udah baca di judul juga, aku akan nge-repaint NMAX menjadi warna silver metallic dengan warna lembayung biru. Jadi kalau misalnya kena cahaya matahari, dia akan jadi biru. Dan yang spesialnya adalah aku akan ngecat sendiri di rumah. Cuman dengan bantuan Bang Raja, cuman berdua dengan alat seadanya, bongkar sendiri, ngerakit sendiri, ngecat sendiri, ngepoksi sendiri, nyuci sendiri, dan ngelakuin semuanya sendiri. Dan mudah-mudahan aja, finger cross, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, dan ini aku udah semacam kayak mau nyiapin tempatnya di dalam situ. Pengerjaannya kan dalam sini, cuman ini masih ada motor Kawasaki. Jadi kita keluarin dulu motornya supaya NMAX bisa ditaruh di tengah. Kita bongkar bodinya, kita cuci, dan kita lanjutin lah pokoknya. Kalian ikutin aja terus videonya. Dan ya, wish me luck. Nah sekarang itu motor udah di luar. Ini kayak ngasih tahu aja lah ya. Ini Kawasaki Zephyr 7,5. Ini moge lawas lah ya. Ini generasinya CB400. Dan rada kotor. Paling kalau misalnya aku pengen bikinin video buat motor ini, yang jelas aku akan repaint dulu. Cuman ini stiker Scotland, jadi ini perlu di peel off, repaint. Cuman gak mungkin repaint sendiri karena sayang. Pasti di repaint di tempat yang benar, direstorasi lagi. Walaupun ini udah bagus lah ya, dilihatnya. Ini di custom cafe racer sama abang aku. Tuh udah double disc, remnya pakai Tokicho. Ini kopling sama master rem pakai punya ER6. Terus ya ini pakai carbon stiker dan goyang. Lampu udah daymaker. 4 silinder, karburator, karbunya ada 4. Terus sok depan pakai punya Suzuki GSX-R tahun berapa ya, lupa aku. Pokoknya GSX-R 1000. Dan ya kurang lebih kayak gini sih. Joknya udah custom dan lain-lain. Cuman nih ada apa ya, kurang rapi lah ya bisa dibilang. Paling ntar aku pengen ngeprojekin lagi motor ini supaya balik lagi jos lagi. Ini sebenarnya udah jos, cuman biar makin mantap. Karena ini motor tarikannya gila banget, kenceng banget. Cuman emang kadang ada masalah di pengapian, ada di kelistrikan dan lain-lain. Jadi ntar lah kapan-kapan aku bikinin video khusus buat motor ini. Kita balik ke NMAX. Itu NMAX udah di situ. Bang Raja lagi ngebukain board race-nya. Kalau udah nonton video board race kemarin, ini kemarin Bang Raja bantuin juga. Sekarang Bang Raja bantuin lagi. Dan ini sebenarnya piloknya tuh belum datang. Jadi piloknya belum nyampe di rumah. Cuman kita bongkar aja dulu. Kita cat, bukan dicat, kita amplas dulu karena amplasnya udah pada datang. Jadi kita bongkar-bongkar, kita amplas supaya ntar pas piloknya datang kita langsung bisa ngepoksi. Karena ngepoksi tuh nunggu keringel main lama, mesti semalaman. Jadi ini project akan 2 hari. Jadi hari ini sama besok. Oke? Jadi ini aku akan bongkar bagian sini, behel, ductile, dan lain-lain sampai ada delta box. Dan Bang Raja ngebongkar bagian situ. Oke, let's go. Nah untuk caranya itu sebenarnya banyak banget tutorialnya di YouTube. Dan aku menyarankan kalian untuk nonton mereka aja. Karena kalau nonton video aku mungkin rada kurang ya. Karena emang tujuan video ini bukan buat ngasih tahu ke kalian bagaimana cara ngebongkar NMAX, ngebongkar bodinya, melainkan bagaimana cara nge-repaintnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana cara ngebongkar bodinya, itu kalian bisa cari aja di YouTube. Karena aku juga pasti pada saat ngebongkar motor ini juga lihat-lihat YouTube. Jadi omongan yang akan aku berikan ke kalian, informasi yang aku berikan kalian tuh belum 100% valid, bisa aja ada yang salah. Jadi mendingan kalian cari tahu di tempat yang pasti aja, cari di YouTube. Oke, YouTube orang-orang yang udah pasti gitu, udah jago, udah terbiasa ngebongkar motor. Kalau aku ini kan baru pertama kali yang sampai ngebongkar sampai dari depan sampai belakang. Jadinya aku cuman pengen nunjukin aja, cuman aku nggak mau ngasih tahu kalian caranya gimana. Kalian cari tahu aja ke orang yang ilmunya lebih bisa dipercaya daripada aku. Oke? Nah ini semuanya udah kebuka, tinggal yang Bang Raja pegang tuh yang itu. Dan yang ini semua udah kebuka, body-body juga udah. Ini motor udah jadi motor naked sekarang. Nah ini akan aku amplas kecuali windshield of course.
insert enggak, cuman semuanya akan aku amplas, aku cuci kecuali sirip. Di situ ada sirip dan siripnya nggak akan aku amplas karena aku pengen nyoba look baru, siripnya nggak dipakai, jadi semacam bolong gitu. Karena aku terinspirasi dari @maxi.sweety, kalian bisa lihat di sini nih fotonya. Nah itu cakep banget. Dan ya sekarang sih dia udah pakai sirip, cuman aku ngikutin konsep dia yang dulu yang sebelum itu, jadi nggak pakai sirip. Dan ya akan aku cobain. Oke. Jadi sekarang posisinya motor tuh nggak ada bodinya, bisa dilihat di belakang ini nggak ada bodinya, cuman dek-dekan bawah doang, cuman bodi-bodi atas tuh nggak ada semua karena habis aku amplas. Dan karena bisa aku amplas, jadi aku taruh di sana. Ntar aku mau andukin. Dan seperti yang kalian bisa dengar, kalau misalnya kalian bisa dengar ya, itu udah ada suara gemuruh hujan dan langit sudah lumayan mendung dan terlihat tidak begitu bersahabat. Jadinya aku mau beresin itu dulu, tapi sebelum itu aku pengen masukin motor. Setelah itu naruh motor dan nyiapin tempat buat aku nanti ngecat. Jadi aku akan kayak dibikin di situ. Aku akan cari kardus-kardus dan lain-lain, akan aku tempel-tempelin di situ supaya nggak kena ke tembok. Jadi ya itu hal yang aku perlu lakukan, masukin motor, beresin ini semua berantakan-berantakan ini, ngeandukin body-body yang ada di sana dan bikin tempat setup buat milok di situ. Oke, let's go. Dan Bang Raja udah ada tugas, ada kegiatan di tempat lain, jadinya aku sendirian. Dan ya wish me luck. Mudah-mudahan aku bisa sih. Oke, jadi ini hari kedua proyekan NMAX episode nge-repaint. Aku mau masuk dulu, bersih-bersih, naruh tas dan lain-lain. Baru habis itu kita lanjut lagi. Sekarang kita mau proses epoxy. Oke, jadi ini adalah tempatnya. Kita akan ngecat di sini. Dan aku akan ambil piloknya. Piloknya aku pakai Diton Premium seperti biasa. Ntar aku akan jelasin aku pakai apa-apa aja. Dari yang epoxinya pakai apa, ntar clearnya pakai apa dan lain-lain. Tapi yang jelas kita akan kerjain di sini dan mudah-mudahan berhasil. Oke, jadi ini pilok-piloknya yang udah aku pesen, ada Diton Premium 9309. Ini buat pembayungnya ini candy tone blue. Terus warna utamanya ini silver metallic 9180. Ada black metallic, ini buat di bezel sama dovetail. Ini kodenya 9239. Ini sama di atasnya sen juga pakai ini. Terus ini ada 9128. Ini clear gloss plus aktivator. Dan udah ada 4. Jadi 4 jenis masing-masing. Candy tone blue ini 1 kaleng. Terus yang silver metallic ini 2 kaleng. Clearnya 2 kaleng. Dan yang black ini 1 kaleng. Jadinya sama yang epoxy. Yang epoxy tuh kodenya kalau nggak salah nih primer grey 9120. Ini juga 2 kaleng. Jadi buat ntar primernya epoxinya itu kita akan pakai yang ini. Oke, let's go. Nah ini dia, ini udah dipoksi lapisan pertama. Jadi kita recap dulu. Pertama kalian bongkar dulu semua bodinya, terus kalian cuci dan sambil diamplas pakai amplas 500. Terus setelah itu kalian keringin dan kalian epoxy. Kalau di sini aku pakai epoxinya Diton yang primer grey. Itu nih ada yang satu ini. Di situ kalian bisa lihat tuh ada body. Nah, itu dia. Sama Bang Raja juga lagi ngerjain di sana sisa behel sama dovetail. Jadi aduh ada semut lagi. Nggak apa lah ya, yang itu udah rada kering kok. Pokoknya ini ditunggu sampai kering dulu, baru ntar kita naik ke epoxy yang kedua. Jadi ada 2 lapis, baru habis itu nanti setelahnya gimana kita lanjut. Nah cuman yang jelas ini kita tunggu kering ya mungkin setengah jam sampai 1 jam. Baru habis itu kita naik epoxy lapis kedua. Masih pakai yang sama, epoxy yang sama, masih pakai yang primer grey. Itu kalian bisa cari aja di official store Diton. Dan ntar kita masuk ke yang kedua. Ini masih yang pertama. Oke, ditunggu kering dulu setengah jam sampai 1 jam. Oke. Ini jadi udah kayak 1 jam setelahnya. Dan ini aku pengen masuk ke epoxy lapis 2.
dan kita kerjain sebisa aku, baru habis itu ntar dilanjutin Bang Raja karena aku mau sholat Jumat. Oke, karena ini hari Jumat, aku mau sholat Jumat, jadi aku pengen ngerjain dulu sebisanya aku berapa, terus ntar dilanjutin oleh Bang Raja. Oke. Jumatannya udah kelar. Sekarang Bang Raja lagi mencoba. Ini sebenarnya harusnya pakai sarung tangan sih Bang. Ini kayak semacam apa ya, bisa bilang penghitam bodi kasar. Ya emang penghitam bodi kasar sih, bukan semacam. Emang penghitam bodi kasar buat di body. Jadi dikasih ke padnya itu, ke busanya, baru habis itu diaplikasikan ke semua ini. Nah ini masih kotor, aku pengen berisik juga. Ini masih kotor, aku pengen bersihin dulu. Aku lap-lap dikit pakai lap basah. Ini kayak gini-gini masih berdebu, baru ntar dikasih penghitam bodi kasar itu. Ini juga udah dapet glovesnya warna hitam juga, dan dapet si aplikator padnya itu sama ini gitu. Ini aku beli yang 100 ml di Tokopedia, dan seperti biasa ya, semua barang-barangnya tadi tuh, pilok-pilok itu akan aku taruh di link deskripsi di bawah. Semuanya akan aku taruh di bawah. Begitu pula yang ini juga, dan semua amplas-amplas akan masuk. Jadi kalau misalnya kalian kepo, kalian mau repaint juga, dan kalian bingung mau bikinnya, atau kalian bingung barang-barangnya itu pakai apa aja, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah, kalian bisa ikutin. Dan ya, termasuk ini juga, ini harganya 57.500, isi 100 ml, dan lagi diaplikasikan ke sini. Nah ini dia setelah dipakein penghitam bodi kasar dari Nerds Auto Detailing. Ini nggak di endorse ya, sekali lagi, cuman ini emang hasilnya oke. Tuh udah kering. Cuman nih tulisan ABS-nya emang nggak bisa hilang ternyata. Aku nggak tahu ini cara ngilanginnya gimana. Cuman ya jadi lebih memudar sedikit tadi setelah dikasih ini. Menandakan kalau berarti ini nggak se-strong itu. Jadi masih aman buat di bodi motor. Cuman ingat pakai sarung tangan. Tadi aku pakai sarung tangan aman tuh. Tuh, ini juga. Ini cuma kena dikit tadi. Karena yang kira aku nggak pakai sarung tangan. Cuman ya jadinya gitu kena Bang Raja tadi karena nggak pakai sarung tangan, jadinya kenanya banyak banget. Nah ini tuh semua kena penghitam bodi kasar. Ini paling tinggal dilap doang supaya bersih. Terus di depan ini juga sok-sok. Ini kayak habis di repaint cuy, padahal ini cuma dikasih penghitam bodi kasar. Dan ini juga. Nah kalau yang itu kan aku bersihin belakangnya rada susah tuh, masih kotor. Cuman yang ini kan lebih free ya, karena di kiri nggak ada disc brake, nggak ada kaliper gitu-gitu. Jadi ini bersih banget sampai belakang. Tuh kayak habis di repaint asli. Nih ini yang kayak sebelumnya kotornya, terus nih yang baru, bukan baru sih, habis dikasih penghitam bodi kasar, sama ini yang sebelum gitu. Ini juga sama di sebelah kiri. Kalau di dalam nggak berani ya, ini cuma di kiri, di depan sini, di sini, di sini, nih sama di situ, sama di belakang, sama spakbor. Tuh cakep banget. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah seperti biasa. Nah ini aku sekalian aja sama yang bodi depan ini. Jadi ini body windshield sebenarnya, jadi di atas ini tuh ada windshield. Nah ini karena mumpung lagi di luar, lagi dibuka juga kan di situ tuh lagi buka, jadinya ini juga aku kasih penghitam bodi kasar dari si Nerds Auto Detailing, Pigment Black tuh. Ini aku kasih dan jadi cakep banget, jadi hitam banget ya. Jadi kayak apa ya, kayak baru turun dari dealer gitu, baru beli part baru YGP gitu, Yamaha Genuine Part itu ya kayak gini. Dan cakep banget sih. Dan ini lagi-lagi bukan di endorse, aku cuma merekomendasikan aja. Dan ya siapa tahu banyak yang beli juga kan, karena nonton dari video aku, bantu-bantu usaha orang, gak ada salahnya. Jadi ya semua brand sih aku sebutin aja namanya, asalkan bagus ya aku rekomendasikan kalian. Dan ya si Nerds Auto Detailing ini tuh cakep. Dan sisanya masih lumayan banyak, ada dua pilihan. Satu tuh 60 ml dan satunya 100 ml. Dan kalian bisa lihat tanganku hitam. Itu kalau nggak salah yang 60 ml tuh cuman 30 ribuan. Cuman aku rasa yang 100 ml yang ini itu lebih worth it. Jadi langsung aja beli yang ini, lebih oke. Ya kan? Ini yang mana tulisannya 100? Ya pokoknya ini yang 100. Yang 60 lebih kecil, dan aku saranin beli yang 100 aja supaya langsung bisa. Kalau misalnya ini kan di bodi motor, misalnya aku pengen di mobil juga bisa. Jadinya ya bagus. Jadi ini sekarang udah jam 5-an gitu, dan tadi aku sempet tidur dulu. Dan tadi hujan, jadinya ini aku masukin semuanya ke dalam rumah.
Dan ya ini kurang lebih kayak gini. Ini semuanya udah di epoxy kecuali yang ini ya. Ini kan cuma dihitamin supaya nggak kena hujan aja. Semuanya udah di epoxy dan sekarang semuanya udah satu warna. Bisa dilihat nih warnanya udah abu-abu gini. Sebenarnya ini banyak yang pakai warna kayak gini, kayak si Jikwah Channel. Itu dia kayak gini warna epoxy cuman di clear jadinya glossy. Cuman kalau aku nggak, ini epoxinya aja. Habis itu nanti besok itu kita lanjutin lagi. Nah ini ditungguin kering dulu semalaman dan bisa dilihat kita ambil satu nih yang kecil aja. Nah kurang lebih kayak gini tuh, cakep kan? Cakep sih, ini aku lumayan puas ya sama hasilnya karena apa ya, bisa dibilang gak begitu mahal, cuman hasilnya oke banget. Dan ya pasti jangan dibandingin sama yang pakai kompresor, jangan dibandingin sama yang udah jago gitu ya. Cuman untuk harga segini dan untuk skill aku yang sebenarnya nggak gimana banget sama skill Bang Raja, jadinya kita seneng banget gitu karena uang yang dikeluarkan nggak banyak dan kita juga sebenarnya nggak jago-jago amat tapi bisa gitu menghasilkan hasil yang sebagus ini. Kita sangat-sangat puas sama hasilnya. Dan ya kita lanjutin besok lagi. Besok kita akan naik cat utama. Oke? Nah jadi sekarang ini udah hari ketiga dan ya kemarin hari pertama kan pengamplasan tuh hari Kamis. Hari kedua hari Jumat naik epoxy, sekarang hari ketiga kita mau naik cat sama vernis. Dan doakan aja mudah-mudahan motor udah bisa dibungkus hari ini, udah bisa dipasang lagi. Itu motor ada di belakang, tuh nggak ada bodinya. Dan ya itu Bang Raja lagi ngelap-ngelapin epoxinya karena katanya Farhun Paint. Jadi aku nonton videonya Mas Rang, dia tuh ngecat Astuti, ngecat Mio-nya itu pakai Diton Premium juga, dan katanya dia ngecatnya di Farhun Paint, minta tolong jasanya Farhun Paint, dan katanya Farhun Paint nggak perlu diamplas, jadi langsung tiban cat utama aja. Cuman yang jelas mesti dilap karena itu banyak debunya lah ya, istilahnya. Jadi dilap dulu, habis itu langsung bisa naik cat utama. Dan awalnya aku pengen ngamplas, cuman setelah aku nonton video itu kayaknya udah sepertinya nggak usah diamplas aja. Dan ya kita langsung naik cat utama, kita langsung naik cat silver metallic. Oke? Jadi sekarang Bang Raja sama aku lagi berkompetisi nih. Jadi ini aku nih udah 2, Bang Raja di sini. Nah ini masih lapis pertama, jadi habis ini akan ada lapis kedua yang lebih rata. Baru habis itu ntar di clear, di epoxy, di pernis. Nah coba ntar kita selang-seling, jadi bodi sebelah kanan nih aku terus, dan ini Bang Raja terus. Jadi kita seimbang gitu kiri kanan, ntar lihat siapa yang paling bagus. Tuh Bang Raja udah selesai tuh. Nah lanjut, abis ini aku lagi, abis itu Bang Raja, aku lagi Bang Raja, gitu terus. Nah ini udah semuanya, cuman ada masih beberapa part yang masih dicat. Dan ini udah lapis pertama dan lapis kedua. Sekarang yang udah kering, pengen aku kasih lapis ketiga, yaitu lapis lembayung. Jadi ntar dikasih warna biru supaya kalau kena matahari gini nih, ntar dia warnanya biru ya kan. Mantap. Nah ini tadi sebenarnya aku tuh udah ngerekam ketika aku ngasih lembayung biru, cuman ternyata hasilnya rada kurang oke. Karena tadi sebenarnya cuma coba-coba doang. Ya udahlah, kita nggak ada birunya, kita silver sama hitam aja, nggak usah aksen-aksen biru jelek. Nah ini udah di 2 lapis. Tadi aku mandi dulu, Bang Raja yang ngerjain. Kita ambil buat gambaran aja. Nah tuh kalau kena matahari gimana ya, kita kasih lihat. Bujuk keren kan, lumayan lah ya, 300.000 dapat beginian guys. Ini ductile tuh, dalamnya masih hitam. Ini ductile dan ya ini udah dipernis 2 kali. 5 hari kemudian baru nih bisa kita poles-poles, kita kasih kompon supaya mantap ya kan. Tapi tuh mantap kan, 300.000 John, kapan lagi. Cuman emang ini gak sesuai ekspektasi awal aku, ada lembayung birunya, cuman gak apa, keren juga. Dan ini makin kelihatan ntar kayak Maxi Sweetie yang pas konsep lamanya dia sebelum sekarang dia udah di pen warna ungu ya kalau nggak salah. Dulu dia kayak gini juga. Jadi
Aku udah izin sih sebenarnya, udah nanya ke dia kayak warnanya apa dan boleh nggak gue ikutin konsepnya, dan dia bolehin, orangnya baik banget. Dan ya, jangan lupa kalian follow juga @maxi_sweety itu. Keren motornya. Jadi ini hari Senin siang-siang, langit biru banget dan aku baru aja ngelesain NMAX. Dan ini dia NMAX sekarang jadi gini warnanya. Dan ini sebenarnya belum final karena kalian bisa lihat board dressnya belum dipasang. Itu ntar aku akan pasang, aku pengen cuci dulu board dressnya. Dan ya, kurang lebih looknya seperti ini. Dan nih itu alisnya merah, sennya merah, stop lampnya juga merah. Kalau dari belakang kurang lebih kayak gini gitu. Nah ini stop lampnya merah, terus ini juga ductile kan aku repaint. Ini aku repaint semua. Tapi ini kayak masih rada kotor gitu. Karena kan aku keringinnya di luar, jadi rada kena debu gitu. Paling ntar aku cuci. Cuman katanya minimal tuh 3-5 hari baru motor yang habis di repaint itu boleh dicuci dan dikompon gitu, dipoles. Jadinya ya aku tunggu 3-5 hari dulu, baru habis itu motor ini akan aku bikin sekinclong-kinclongnya gitu. Ini aku suka banget sih sama hasilnya. Tuh kolong-kolong udah pada bersih, udah dikasih penghitam bodi kasar. Dan ya, ini kalau dari sini sayang banget ya ABS-nya belum bisa dihilangin. Itu aku lagi nyari tahu caranya gimana. Kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ya, kurang lebih kayak gini. Jadi silver, cuman nggak full silver. Jadi ininya masih hitam, terusnya masih hitam. Dan rencana ini aku pengen ganti yang karbon, lagi mesen, cuman belum datang barangnya. Dan itu ntar di proyekan terpisah lah ya, daripada disatuin ntar makin lama. Jadi ntar aku taruh di video terpisah, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk velg, ini temenku ada yang bilang kayaknya kalau velgnya hitam tuh kurang masuk. Dan aku belum lihat sih. Jadi maksudnya kayak pada saat dia bilang gitu tuh motor tuh belum jadi kayak gini. Jadinya aku masih juga nanya kayak apa iya ya, apa emang kurang masuk ya velgnya atau gimana. Jadinya aku tunggu dulu, motornya aku pasang dulu, body-bodinya, baru ntar aku lihat. Dan ternyata masuk aja pakai velg hitam. Paling kalau misalnya pengen ganti warna bisa lah ya, ganti-ganti gun metal gitu yang gak terlalu jauh dari hitam. Tapi ya keren banget sih, ini aku suka. Dan seperti yang aku udah bilang, siripnya nggak ada, jadi bolong. Dan tuh gitu kalau misalnya bolong. Nah ini emang rada kotor, tinggal ntar dikompon aja 3-5 hari baru bisa kita kompon gitu. Cakep banget sih, aku suka banget. Mantap. Oke, aku rasa sekian aja dari aku. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Apalagi yang nonton sampai habis, aku acungin jempol. Karena ini akan jadi video proyekan NMAX dengan durasi paling lama. Waktu pengerjaan paling lama, bongkar-bongkar paling banyak. Tapi di sisi lain juga menjadi salah satu proyekan NMAX favorit aku. Karena paling merubah look dari motor aku, dan itu aku suka banget. Nah, kalau misalnya kalian juga ada pertanyaan seputar motor aku, seputar kunci-kunci apa yang aku pakai, seputar kamera apa yang aku pakai, kalian bisa tanya aja langsung, gak usah sungkan, tanya langsung di kolom komentar di bawah, pasti aku balas. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama barang yang aku lagi pasang di episode proyekan NMAX atau proyekan Pajero, mungkin kalian bisa cek aja langsung di deskripsi videonya, itu pasti lengkap. Aku taruh barangnya itu aku beli di mana, harga berapa, dan kalian langsung bisa beli pakai link yang aku pakai. Nah, kurang lebihnya gitu aja. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.